Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang U Misteri Channel. Udah lama ya kita nggak syuting lagi ya. Mungkin karena kesibukan masing-masing ya Kang. Masing-masing punya kesibukan masing-masing kru. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya bisa dan Kang Rami bisa berkumpul kembali, dan mungkin kali ini kita tidak bisa syuting live di secara apa namanya seperti biasa, ada penari segala macam ya. Terus mungkin kita di sini ya podcast lah gitu ya, diskusi, tapi tetap kita bicara tentang misteri ya, mengupas misteri. Kali ini kita akan mengupas tentang fenomena pesugihan. Pesugihan itu apa sih, kan gitu? Apa konsekuensinya, seperti apa, itu kan? Dan untuk lebih lanjutnya nanti kita akan tanyakan narasumber kita, Kang Rami. Assalamualaikum Kang Rami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang saya sampaikan, kali ini kita akan membahas pesugihan ya Kang. Cuman gini Kang, kita akan membahas pesugihan ini mungkin akan lebih spesifik ya Kang ya, karena banyak macamnya ya, yang saya tahu, yang saya dengar gitu kan. Ada yang mungkin tuyul, ya kan, kuntilanak, pocong, gitu kan. Tapi kali ini saya ingin kita teman ingin membahas masalah pesugihan kepada siluman Kang. Banyak kan siluman, yang ada siluman monyet, siluman buaya, siluman apalah gitu ya, yang biasa menyerupai binatang ya. Nah, kira-kira gimana Kang menurut Kang Ram ini? Ya, terima kasih Bang Upe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami ya, Kang U Misteri Channel. Dan semoga para fans setia dari Kang U Misteri Channel dimanapun berada ya, tetap sehat, tetap berkah selamat ya. Walaupun hingga saat ini masih dalam suasana pandemik ya, kita berharap bersama pandemi ini akan segera berakhir sehingga kita bisa menjalani segala sesuatunya dengan normal, khususnya tentang masalah kehidupan ya. Jangan lupa juga tetap melaksanakan prokes ya, protokol kesehatan. Berbicara tentang pesugihan ya, pesugihan ini banyak macamnya ya. Pesugihan ini adalah memuja ya kepada selain Allah ya, selain Tuhan, selain Sang Pencipta ya, kepada makhluk gitu ya, dalam hal ini makhluk gaib gitu ya. Dan itu adalah kemusyrikan ya, yang mana berawal dari manusia yang pikiran sehatnya sudah hilang gitu ya, putus asanya sudah makin menjadi gitu ya, sehingga timbul pemikiran yang maunya instan gitu ya, maunya meraih sesuatu dengan instan, tidak melalui proses. Padahal kita sebagai manusia adalah sunatullah ya, kita terikat dengan sunatullah, hukum sebab akibat, bahwa dalam meraih sesuatu itu selalu dengan proses gitu ya, tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya, harus diraih dengan perjuangan, pengorbanan, tenaga, pikiran, keringat, bahkan mungkin juga ada yang sampai berdarah-darah ya gitu ya. Jadi untuk pesugihan ini tidak ada hal semacam itu ya. Di sini ya begitu, instan, mau meraih sesuatu dengan instan untuk memenuhi hasratnya, baik itu dari segi harta ya, karena pesugihan sendiri bukan hanya harta ya,
pesugihan itu ada berbagai macam ya. Pertama, harta, udah jelas itu ya yang banyak dikenal di masyarakat. Juga ada pesugihan ilmu gitu ya, Bang Upe ya. Jadi orang tanpa belajar gitu ya dengan guru, tapi tahu-tahu bisa dengan dia berinteraksi, bekerja sama dengan makhluk halus gitu. Banyak. Jadi gurunya setan. Iya, jadi dia hanya sebagai apa ya? Sebagai boneka gitu yang berperan aktif 100% itu makhluk halus gitu. Terus lagi ada pesugihan tentang derajat, dalam hal ini jabatan ya. Orang pengen jabatannya naik karena tidak mau bersaing dengan sehat. Mau mencoba dengan instan gitu. Juga popularitas gitu ya. Popularitas dengan maksud agar dihargai banyak orang tapi dengan cara yang salah. Oh, berhitung nih. Berarti artis pun ada yang seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Ya, kita nggak sebutkan nama ya, kita nggak tahu juga kan masalah gitu. Tapi mungkin ada yang seperti itu ya. Ada. Ya. Apalagi kan? Juga di sini ada tipe muslihat ya. Kita selama ini berpikir wah dengan kita memuja makhluk tersebut kita akan diberikan harta. Padahal itu harta bukan pemberian dari makhluk tersebut ya. Itu harta adalah harta anak cucu kita gitu ya, yang ditarik ke kita gitu. Jadi mungkin masyarakat juga melihat secara langsung ya bahwa pelaku-pelaku pesugihan ini anak cucunya tidak ada yang hidup berkah gitu ya. Karena memang di perjanjian awal sama pelaku pesugihan tersebut hartanya udah ditarik gitu, ditarik ke si pelaku tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh ya, di sini ada permainan gitu ya, tipu muslihat gitu. Nah ini kan sebagai ahli spiritual ya Kang ya, pernah nggak ya mungkin bagi para spiritual ya menyelami nggak masuk ke dunia alam siluman, pernah nggak Kang? Alhamdulillah ya, selama ini saya punya pengalaman sekali ya. Di situ di sungai, itu sungai besar ya, sungainya itu ada semacam kerajaan ya, kerajaan siluman ular di situ, yang mana di situ pemimpinnya adalah sosok perempuan. Dia bisa dibilang ratu ularnya itu gitu ya. Dan di situ Masya Allah saya masuk ke situ, itu banyak manusia-manusia yang diperlakukan tidak manusiawi gitu ya. Kalau mungkin kita belajar sejarah ada istilah Romusa atau kerja paksa di zaman penjajahan, ini lebih sadis lagi gitu Bang Uke ya. Ini lebih sadis lagi, di luar, benar-benar di luar batas kemanusiaan gitu ya. Yang mana pelaku pesugihan tersebut diperlakukan lebih rendah daripada binatang. Contohnya gitu kan, di kerajaan siluman tersebut kan ada semacam kali ya, yang nggak terlalu lebar lah kali, dan kali itu umumnya ada jembatannya. Nah jembatan itu bukan kayu, bukan besi, bukan beton Bang Upe ya. Itu manusia yang disusun gitu. Itu hidup? Itu hidup, manusianya hidup. Iya hidup, bahkan ada yang jadi singgasananya si ratu ular tersebut. Jadi manusia ditumpuk sedemikian rupa sehingga menyerupai singgasana gitu ya. Nah itu si ratu ular itu duduk di antara tumpukan manusia, itu semuanya hidup, walaupun dalam kondisi tubuh yang Masya Allah ini tulang dibalut kulit ya. Tinggal kalau gitu iya. Tinggal tulang sama kentut. Iya, tulang dibalut kulit, jadi daging tuh udah nempel. Jadi saya lihat ini tulang dada, tulang Masya Allah gitu ya, dengan mata yang cekung gitu ya, lidah menjulur, Masya Allah banget gitu ya. Dan saya berkomunikasi dengan salah satu pelaku pesugihan tersebut ya, dia sosok laki-laki.
yang pada saat itu dia menjadi tiang ya. Dia tiang menyangga apa itu persis di atas singgasananya si ratu ular tersebut. Dia posisinya seperti ini gitu kan, yang mana tulang-tulang dadanya ini bisa disebut apa ya, kerongkong ini benar-benar kelihatan gitu ya. Jadi si tulang ini benar-benar dibalut kulit gitu. Tengkorak hidup lah ya. Iya, bisa bilang tengkorak hidup gitu ya. Dan beliau ini berpesan jangan sampai seperti saya gitu. Tolong diberitahukan kepada dunia luar sana, mungkin dunia kita gitu, jangan sampai ada yang terjerumus gitu ya. Jangan sampai ada yang terjerumus. Sayanglah kepada keturunan, kepada anak cucu, yang mana di antara anak cucu ini ada yang mungkin secara ini sukses ya, dari segi karir, dari segi harta, dari segi popularitas yang normal, yang memang sudah menjadi haknya, yang sudah diberikan oleh Allah, tapi karena si pelaku persugihan tersebut bersekutu dengan makhluk halus, akhirnya takdir tersebut hilang karena sudah ditarik gitu. Nah, saya mau nanya lagi, Kang. Kan bangsa siluman sebetulnya tidak bisa memberikan harta ya, Kang. Betul, ya. Betul nggak, Kang? Betul. Nah, terus harta itu yang diberikan kepada si pemuda itu dari mana? Ya itu tadi seperti yang tadi saya jelaskan Bang Upe, itu harta anak cucu kita gitu Bang Upe ya. Yang mana kalau secara perhitungan normal, misalkan di antara anak cucu kita ini ada yang sukses nih, baik itu ada yang jadi orang kaya atau jadi pejabat atau jadi orang yang populer gitu ya, dan itu semua akan hilang gitu setelah si pelaku pesugihan tersebut bersekutu ya, melakukan perjanjian dengan makhluk halus gitu, yang mana sebenarnya sudah diputarbalikan faktanya gitu ya, bahkan bahwa fakta sebenarnya seperti itu. Jadi bukan makhluk tersebut memberikan harta, bukan ya, jadi itu harta dari kekayaan dari anak cucu kita gitu Bang Upe, yang ditarik ke kita gitu. Berarti sebetulnya harta itu sebetulnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma Iya, siluman itu apa ya, maklar ya, setiap jadi iya, jadi gimana apa ya? ya, jadi memutarbalikan fakta lah gitu ya. Propaganda ya. Iya gitu, jadi dan banyak yang terkecoh gitu ya di antara Satu lagi, masyarakat awam. kan kalau kita ya mungkin dengar dari masyarakat ya, mungkin ada selentingan di masyarakat kalau wah ya si Anu habis diberikan ini Sesuatu gitu ya. sesuatu terus meninggal. Apakah benar kan seperti itu, Kang? Iya, ada beberapa ya, cuman untuk kejadian tidak banyak ya, karena memang biasanya yang seperti itu tuh 1-2 kejadiannya ya. Contohnya pesugihan yang bersekutu dengan makhluk tinggi besar ya. Kalau orang Jawa bilangnya buto gitu ya, buta gitu. Jadi makhluk tinggi besar seperti raksasa itu gitu ya. Nah, dan si korbannya ini biasanya sesuai dengan kriteria dari si makhluk tersebut. Apakah dia seorang perjaka atau dia seorang gadis gitu ya, perawan dalam hal ini, atau anak kecil atau bayi gitu. Dan itu apa ya, bukan sebagai ini ya, bukan sebagai bentuk persembahan gitu, hanya membuat menambah ini aja gitu Bang Oke ya, menambah dosa sebagai si pelaku gitu ya. Ya sudahlah dia musyrik gitu ya, terus melakukan perbuatan yang luar biasa gitu ya, membunuh gitu. Dan yang saya alamin ya, yang pernah saya masuk ke dunia siluman itu, tidak ada ya orang yang ditumbalkan itu, di situ tidak ada. Di situ semuanya pelaku pesugihan gitu. Tidak ada yang ibunya dikorbankan atau anaknya dikorbankan, itu ada di situ tidak ada.
Sepenglihatan saya yang pernah saya masuk ke situ tidak ada, semuanya pelaku pesugihan. Dalam pandangan apa batin Kang Rali pada saat menyelami itu jumlahnya banyak kan pelaku di situ di satu kerajaan lah misalnya tuh ya. Iya, Kerajaan Sleman yang di satu lokasi lah gitu kan. iya, betul. Dan ada beberapa dari golongan mereka ya yang secara fisik berbeda lah dengan kita, dan itu mereka hanya menjadi seprajurit ya, yang menyiksa, yang mengawasi gitu ya, dari pelaku pesugihan yang disiksa tersebut gitu ya, yang diperlakukan benar-benar tidak manusiawi. Dan memang harta yang hasil bersekutu tersebut memang bisa sih Bang Upe ya dipergunakan untuk membeli misalkan tanah ya, sawah, kebun, rumah, kendaraan gitu ya, Berarti buat pansos ya. perhiasan ya. Itu tujuannya buat masyarakat yang lain tuh, masyarakat awam tuh jadi buah gitu ya. Padahal itu hanya tipu muslihat juga ya. Padahal kalau untuk pribadi dia ya, contohnya dari segi makanan aja itu benar-benar dilarang gitu ya. Makan enak, minum enak tuh dilarang gitu. Bahkan sempat yang di pelaku pesugihan di kerajaan Siluman Ular tersebut, dulu waktu saya masih sengsara, masih miskin dulu ya, sebelum saya melakukan pesugihan, istilahnya sebulan atau 2 bulan sekali bisa makan enak, dalam hal ini ya telur, daging, sate gitu ya. Tapi setelah dia masuk ke pesugihan, boro-boro makan enak, bahasanya seperti itu Bang Upe ya. Bikin minuman kayak semacam teh manis aja itu dilarang gitu, dimarahin gitu sama si makhluk tersebut gitu. Jadi dari segi itu aja dia tidak bisa menikmati secara pribadi dia gitu ya. Memang sih kalau untuk rumah, kendaraan, tanah gitu ya, perhiasan boleh diperbolehkan gitu. Karena memang untuk memikat yang lain agar ikut langkah dia terjerumus. Jadi sebetulnya apa enaknya ya Kang? Iya, memang yang tadinya udah sengsara lebih sengsara lagi gitu ya. Dia sendiri walaupun dari segi materi bergelimang gitu ya, dari segi fisik tidak bisa menikmati gitu Bang Ope. Jadi ya itulah tipu muslihat gitu Bang Ope. Jadi makanya untuk masyarakat luas ya, ingat, tanamkanlah rasa sayang kepada keluarga ya, kepada anak cucu. Ya mungkin kita sekarang belum beruntung ya, pasti di antara anak cucu kita itu ada, kalau secara istilah populer, yang memutus rantai kemiskinan itu pasti ada gitu di antara anak cucu kita gitu. Ya ada istilah nggak sukses, nggak didapatkan sama kita, mungkin didapatkan sama anak kita ya Kang ya. Ada lagi Kang? Itu aja ya. Jadi tetap sebagai manusia ya bekerja gitu ya, banting tulang gitu, peras keringat gitu ya, nikmatin gitu ya, terus jangan sampai terkecoh lah gitu ya, syukurin, jalani, nikmatin gitu apa yang ada sekarang gitu. Jangan sampai berpikiran instan dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama gitu. Oke, baik pemirsa Kang Uu Mr. Channel, setelah bincang-bincang saya dengan Kang Ramli sekelumit fenomena tentang pesugihan. Mungkin kali ini kita tadi membahas pesugihan masyarakat ke Siluman ya. Next mungkin kita akan diskusi lagi tentang mungkin pesugihan juga, mungkin beda hal ya jenisnya gitu kan. Baik, pemirsa Kang Uu Mr. Channel, tetap dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kami tetap bisa berkarya ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.